sakit apa? 2 hari Ibu Leti sakit nggak ya? Iya. Sakit apa? Gak enak badan. Nggak enak badan, iya sakit apa? Demam. Berarti lainnya masuk ini. Sampah sudah dibereskan? Sudah siap ikut pembelajaran hari ini? Sudah. Tapi sebelumnya Bu Leti mau ajak kalian untuk fokus dengan gerakan. Ya. Nanti kalau Bu Leti bilang jeruk, kalian duduk. Kalau Bu Leti bilang apel, kalian berdiri. Berarti harus siap-siap karena tempat duduk kalian seperti ini. Berarti harus siap-siap ambil posisi dan gak terjatuh. Ya, meja. Sudah siap? Ya. Apa tadi kalau jeruk? Duduk. Apel? Berdiri. Ya, siap ya. Nanti yang nggak fokus diapain? Nggak fokus. Yang nggak fokus nanti dapat nyanyi kelima. Nah, 1, 2, 3. Jeruk. Apel. Jeruk. Jeruk. Apel. 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 Jeruk. Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Jeruk. Apel. 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 Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Jeruk. Ya, ada orang bergerak. Nah, alhamdulillah sudah bahagia. Membuat orang bahagia itu ibadah nggak? Senyum adalah ibadah. Karena apa? Karena kalau kita cemberut kemudian saling sama orang, pikirannya nesu sama kita, ya kan? Padahal nggak ada masalah. Jadi kalau kita senyum, yang ketemu kita juga auranya positif juga nanti. Jadi kenapa disebut ibadah? Karena memberi aura positif. Nah, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin masih tentang Quran surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah yang berapa? Sama Quran surat ayat 9. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya mau boleh disampaikan kemarin, cuma belum ada kesempatan. Tujuan pembelajarannya adalah dapat membuat paparan tentang keutamaan menuntut ilmu sehingga tertanam keyakinan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu serta sikap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kemarin kalian sempat membaca tentang tokoh muslim? Ya. Nah, coba sekarang ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ilmu apa yang ingin kamu kuasai untuk bermanfaat bagi masyarakat? Ayo, kalian ilmu apa yang ingin kalian berikan agar bermanfaat untuk masyarakat? Kesehatan. Hah? Kesehatan, ya. Manfaatnya? Iya, kesehatan. Terus apa lagi? Hah? Hukum. Kenapa hukum? Agar bisa mengadili. Agar bisa mengadili. Terus apa lagi? Kesehatan itu sangat bermanfaat ya. Terus apa lagi? Selain itu? Sejarah ya bisa. Nah, berarti ada video nanti bisa memandu kalian. Kalau tadi berarti kasih pertanyaan hanya beberapa aja yang masih berpikir tentang ilmu yang bermanfaat. Ini barangkali kalian bisa mencontoh dari video ini. Video ini terkait tentang tokoh muslim. Bani Abbasiyah itu pendiri di mana setelah sahabat-sahabat Nabi Muhammad wafat. Jadi Nabi Muhammad ketika wafat digantikan oleh sahabatnya Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin itu wafat, baru ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Nah, rata-rata kenapa tokoh muslim itu lahir pada zamannya Bani Abbasiyah? Karena pada zamannya Bani Abbasiyah itu Islam berkembang begitu pesat, sehingga ilmuwan-ilmuwan pada saat itu terkenal sampai sekarang karyanya masih digunakan rujukan oleh dunia. Coba ya perhatikan ini. Tapi sebelum nonton video ini, Bu Leti mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada berapa? 36. Nah, coba sekarang dikondisikan dulu karena ini nanti ada tugas kelompok. Bu Leti ada lembar kerja.
nanti boleh dibagi, nanti masing-masing kelompok harus diskusi. Jadi nggak hanya nonton lihat video, tapi kalian juga mengamati. Aktifal sampai Anggi Zahra kelompok 1. Nggak usah pakai tas, yang penting pindah posisi. Kelompok 1 di sana. Kayak sapi, dan juga nyuruh orang-orang di sekitarnya buat motong tubuh si pangeran. Dagingnya dijadiin sup. Buat mengatasi ini, akhirnya orang-orang di sana hubungin seorang dokter yang cukup terkenal bernama Ibnu Sina. Setelah kasus aneh itu, Ibnu Sina ngirim surat ke pangeran dan bilang kalau Ibnu Sina dengan senang hati bakalan datang buat motong sapi, pangeran itu. Abis baca surat dari Ibnu Sina, pangeran dari Persia ini senang karena akhirnya ada juga nih orang yang betul-betul menganggap kalau gua ini sapi. Kayak sampai harinya Ibnu Sina datang nemuin pangeran itu sambil bawa pisau. Ibnu Sina bilang, mana sapi yang akan dipotong? Bahwa ternyata semua ilmu itu awalnya dari tokoh Islam ya. Kita pikir awalnya dari orang Barat kan, ternyata yang berpengaruh besar itu dari orang Islam sendiri, tokoh ilmu Islam. Tadi siapa aja? Ibnu Sina, Al-Rasmi, Jabir bin Hayyan. Kemarin sudah dikerjakan kan? Ya. Coba sekarang, ada yang bisa nggak jawab ini? Mengapa dalam Islam orang berilmu mendapat kedudukan tinggi di dunia dan akhirat? Bagaimana Al-Quran menjelaskannya? Ayo kan tadi udah nonton. Kenapa? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Itu. Baik, mengapa dalam Islam orang berilmu mendapat kedudukan tinggi di dunia dan akhirat? Bagaimana Al-Quran menjelaskannya? Gak apa-apa, coba aja jawab, barangkali benar. Benar, apa? Iya, gak apa-apa. Karena orang berilmu membuat manusia mampu membedakan benar dan salah, baik dan buruk, serta menjadi bekal untuk menjalani hidup sesuai syariat. Iya, betul. Ada lagi? Tepuk tangan buat siapa? Kemudian bagaimana Al-Quran menjelaskan? Masih ingat artinya, isi kandungannya surat Al-Mujadilah ayat 11? Bagaimana Al-Quran menjelaskannya? Iya, wahai orang-orang, berlapang-lapanglah dalam majelis, karena Allah akan meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Itu sudah dijelaskan dalam kitab kita. Kita tuh rujukannya di Al-Quran. Jadi kalau kita butuh apa-apa, kita butuh petunjuk, ya buka Al-Quran yang ada terjemahnya. Loh, kalau kalian misalkan punya Al-Quran nggak ada terjemahnya, ya sama aja kita nggak tahu artinya. Kan tulisannya dari apa? Arab. Ya, kita butuh Al-Quran yang ada terjemahnya bahasa Indonesia, supaya kita tahu sebenarnya Al-Quran itu nyuruh kita apa, gitu ya. Nah, coba sekarang ini salah satu jawabannya tadi. Karena dengan ilmu kita dapat memahami ajaran agama dengan lebih baik dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu juga akan terjadi peningkatan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan keberhasilan dalam berbagai bidang. Contohnya tadi Ibnu Sina, dengan keilmuan dia bisa apa aja?
bisa mengobati, bisa jadi rujukan seluruh dunia, bisa dipercaya oleh orang lain. Perdana Menteri pada zamannya Ibu Sina. Nah, ini Bu Leti mau membagi per kelompok, nanti dikerjakan. Masing-masing kelompok nanti harus presentasi. Ini lembar kerja ya. Nah, nanti ini dikerjakan. Nanti di akhir pembelajaran nanti akan ada kuis. Jadi siapa yang bisa menjawab kuis dengan baik, bisa menyelesaikan tugas dengan baik, akan Bu Leti juluki sebagai pejuang ilmu. Akan dapat ini nanti simbol pejuang ilmu, kelompok yang menjadi simbol pejuang ilmu ya. Simbol. Nah ini silakan dipahami, dibuka dulu lembar kerja siswanya. Di sini adalah identifikasi. Kalian buka LKS, buka buku paket bisa. Bacalah teks ayat dan terjemahnya dengan seksama. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 kemarin sama Az-Zumar ayat 9. Identifikasi kata-kata penting dalam ayat. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Yang poin 3 yang penting. Tuliskan kandungan ayat sesuai hasil diskusi kelompok. Intinya, isi kandungannya. Dan kemudian rumuskan pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat itu apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini dikerjakan bersama kelompok. Jadi nanti kelompok yang siap silakan presentasi. Paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Baik, mulai sekarang bisa dikerjakan bersama kelompoknya. Gimana? Siapa tadi yang tanya lagi ya? Dari nomor 1 sampai 4, kalian yang paling bisa ya. Waktu mengerjakan per kelompok 15 menit. Nanti masing-masing kelompok harus ke depan. Semuanya kelompok harus ke depan, tidak ada perwakilan ya. Sampai 15 menit berarti sekarang jam 8.44, nanti jam 9 tepat masing-masing kelompok harus siap. Kurang 1 menit lagi ya. Yang dipresentasikan adalah yang ditabel dulu. Nanti bapaknya. Iya, tapi yang presentasi itu yang ditabel ya. Baik, kita syuting ya. Kita syuting kelompok siapa dulu nanti yang maju. Ya, siap ya. Masing-masing kelompok harus siap perwakilannya. Semuanya ke depan. Ya, kita syuting. Kelompok berapa kah yang bertanya? Kelompok 4 nomor pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini
kandungan serta pesan moral dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Kandungan ayat dari Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang bagaimana mereka seharusnya bersikap dalam pertemuan atau majelis. Kemudian pesan moralnya, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hambanya yang beriman untuk berbuat baik kepada sesama, baik di dalam maupun di luar majelis. Kemudian surat Az-Zumar ayat 9 tentang pentingnya untuk memiliki akal yang sehat dalam memahami ajaran agama dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Kemudian pesan moralnya tentang pentingnya menuntut ilmu bagi orang yang berakal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa kelompok 4. Selanjutnya kita submit lagi ya. Harus siap. Ya, selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, luar biasa sekali apa yang sudah kalian presentasikan. Rata-rata sudah bisa menyampaikan isi kandungan, cuma berarti kan? Cuma yang pesan moralnya masih nyambung dengan isi kandungan. Jadi pesan moralnya adalah itu contoh, misalkan kita harus semangat lagi menuntut ilmu, kita harus menghargai orang yang menuntut ilmu. Terus banyak, jadi rata-rata tadi yang kalian sampaikan pesan moralnya itu adalah isi kandungannya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut selanjutnya ya. Nah, kita berbicara tentang ilmu tadi. Kita sudah mengenal tokoh muslim. Kemudian yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, tanggung jawab kita apa? Menuntut ilmu tidak batas usia, karena ada hadis bahwa tuntutlah ilmu mulai buaya hingga liang lama. Tuntutlah ilmu meskipun harus ditempuh sampai ke Cina. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dan nanti yang kita dapatkan juga akan memberikan manfaat sendiri bagi kita. Contoh tadi Ibnu Sina memberi manfaat kepada banyak orang dan juga memberi kehormatan untuk dirinya sendiri. Kemudian dampak positif ilmu apa? Memperkuat iman dan takwa kita. Jadi semakin kita mempelajari ilmu, semakin kita menyadari bahwa kita sebenarnya adalah bodoh. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu ilmu pengetahuan. Menyadarkan kita. Selain itu, ilmu dapat mempengaruhi setiap keputusan.
keputusan yang diambil bisa lebih bijaksana dan membuat masyarakat lebih maju dan inovatif. Ilmu bisa membuat orang itu bisa bersikap. Kemudian apa sih sebenarnya tantangan kita? Tantangan dalam menuntut ilmu ya kita sendiri. Yang harus kita lawan adalah kita. Kalau kita malas, kita nggak mengupgrade diri kita, maka ya kita akan tetap menjadi yaitu yang kalian usahakan. Kalau kalian mengusahakannya level 5, ya itu yang dapat kalian dapatkan, cuma stuck di level 5 aja. Tapi kalau kita mengupgrade, memperbaiki diri, kita bisa sampai ke level 10. Contoh ini. Ada beberapa tantangan, rasa malas, gencaran sosial media, kita asik. Jangankan kalian belajar aja kalau lagi nggak mood, misalkan ya nge-scrolling TikTok. Itu kalau lagi nggak mood, apalagi kalian, berarti mikir kalian. Apalagi kalian ini masa depannya masih panjang sekali, habis ini SMA, kuliah, luar biasa. Kurangnya akses di beberapa daerah terpencil. Alhamdulillah kita wilayahnya bukan wilayah Papua, bukan wilayah pedalaman. Alhamdulillah wilayahnya masih bisa mengakses internet. Nah, ini refleksi. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa arti semangat menuntut ilmu bagi kalian? Kelompok siapa yang bisa? Ya, kelompok 6. Semangat menuntut ilmu adalah dimana seseorang memiliki keinginan untuk belajar untuk bekal di dunia dan iya, pinter. Dimana seseorang punya keinginan. Kalau kita punya keinginan pasti kita punya semangat. Nomor 2 dari tokoh, iya, dari kelompok 5. Ya, dari tokoh yang manusia yang kamu ketahui, siapa yang paling menginspirasi dan mengapa? Iya, kenapa? Karena dia mampu menunjukkan minat belajar yang dalam di bidang ilmu pengetahuan di usia muda, dan dia juga bisa menginspirasi terhadap menuntut ilmu dengan tekun dan mencari ilmu dari sumber yang jelas. Iya, luar biasa. Coba kelompok 3. Oh, itu kan. Jadi mengapa? Karena Ibu Nusina sendiri menjadi rujukan dunia. Itu bisa membuat kalian lebih termotivasi lagi. Nomor 3. Ya, kelompok 3. Bagaimana cara meneladani semangat keilmuan mereka dalam kehidupan belajar sehari-hari? Dengan cara bersungguh-sungguh dan memiliki niat yang murni dalam belajar. Iya, bisa. Ada lagi jawabannya? Iya, betul. Iya, dari sekolah, dari manapun yang kita rasa pengen kita cari, yaitu kerja. Dari nomor 4, kelompok 1. Apa kaitan semangat menuntut ilmu para ulama dengan kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11? Kaitannya apa? Tadi kita sudah nonton kan? Nah, Alif? Kaitannya adalah karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara mereka dan juga orang-orang yang diberi ilmu dengan derajat yang tinggi dalam pahala dan derajat meraih keriduan, termasuk menghormati kedudukan pada alim ulama dan keutamaan mereka. iya, betul, pintar. Jadi hubungannya kaitan menuntut ilmu para ulama adalah Allah akan meninggikan derajat. Orang-orang yang berilmu, orang ulama pasti derajatnya dihormati oleh banyak orang. Itu salah satunya Allah meninggikan derajat kita. Itu karena apa? Ini karena niat kita tadi, niat kita, doa orang tua sama ikhtiar. Jadi kalau kalian pengen seperti itu, kalian juga harus tekun menuntut ilmu. Karena apa? Allah akan meninggikan derajat kita. Nah, sekarang ada kuis, siap-siap dikerjakan di baliknya ya. Kuis per kelompok. Nanti kelompok yang menjawab dengan baik harus jujur tapi ya. Harus jujur jawabnya. Nah, ayo bermain kuis Islam. Ini per kelompok nulis ya, jawabannya apa? A, B, C, atau D. Atau boleh ditanya langsung aja, siap ya. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan selama 20 detik. Setiap soal mempunyai 5 poin untuk jawaban benar. Poin tertinggi adalah pemenangnya. Sudah siap? Nah, kita mulai. Soal. Ya. Enggak, nanti boleh ditanya per kelompok. Soal yang pertama, menurut Al-Quran, siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Kelompok 1? B. Tulis ya B.
jawabannya? Kelompok 2? B. Kelompok 3? Kelompok Oke, jawabannya adalah B, orang yang berilmu. Soal yang selanjutnya, Allah membuat perbandingan sifat orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu pada surat Az-Zumar ayat 9. Hal ini memiliki tujuan tertentu bagi manusia, yaitu agar manusia. Kelompok 5? A. Kelompok 6? Kelompok 6 kan jawabannya? A. Kelompok 4? A. Belum? Kelompok A? Kelompok 1? A? Kelompok 3? Ya? Kelompok 3 C, yang lainnya A semua. Kelompok 6 C. Berarti yang C berubah. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah A. Semangat menuntut ilmu. Sudah ke soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan hadis carilah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat? Ya, kita lihat jawabannya. Menuntut ilmu sepanjang hidup. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan menghargai orang yang berilmu dalam Islam? Semua jawabannya B, kita lihat. Iya, menghormati guru dan selalu rendah hati. Pertanyaan selanjutnya, soal ini lumayan itu ya. Arti dari potongan surat Al-Mujadilah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Apa? Dua apa? C. Salah lagi dulu. C. C. Nomor 6. 1, 2. C. Ya, kita lihat jawabannya adalah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Selanjutnya soal ilmuwan muslim yang menemukan angka 0 dan berjasa dalam ilmu matematika adalah Iya, jawabannya adalah Al-Waris. Selanjutnya, apakah ada? Oh, tidak ada. Selamat, kamu telah menyelesaikan kuis dengan baik. Berarti semuanya dapat bintang, salah satu ya tadi jawabannya C. Ya? Kita selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya. Jadi apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini? Pintar, bahwa ilmu itu ternyata luar biasa pentingnya bagi kita. Jadi buat kalian semangat terus menuntut ilmu, harus melawan diri sendiri, harus pilih teman yang sama-sama untuk niatnya untuk mencari ilmu. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita koreksi latihan untuk penilaian akhir bab 1 ya, yang kemarin sudah kalian kerjakan PR. Nanti kita koreksi minggu depan. Gak ada pertanyaan? Mulai diakhiri, terima kasih atas kerjasamanya. Mulai diakhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas bisa dikumpulkan. Mulai diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.